Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu memuat 3 dimensi: meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dalam bentuk perbuatan. Ketika Nabi yang mulia mendefinisikan iman dengan man aminan nasu fi amwalihim wa anfusihim, maka sejatinya beriman membutuhkan konsekuensi, paling tidak dalam bentuk harta, dan jika diperlukan nyawa pun dipertaruhkan. Demikianlah yang diperlihatkan Sumayyah dan keluarganya, seperti juga dialami oleh umat Islam awal. Untuk mempertahankan 2 kalimat syahadatnya harus disiksa, kehilangan ayah, ibu, saudara, kerabat, dan mata pencahariannya. Bahkan tidak hanya itu, harus bersiap-siap kehilangan dunianya, meregang nyawa. Jangankan mereka yang berstatus sosial rendah, bangsawan pun mengalami perlakuan yang sadis dan mengerikan, seperti yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Harus dipukuli, dianiaya, sampai pingsan tidak sadarkan diri, gegara berdakwah di depan Ka'bah kala itu. Satu di antara mereka dari kalangan rakyat yang tak berpunya dan berstatus budak adalah Sumayyah binti Hayyat, seorang perempuan renta yang sekali menyatakan keberimanannya, pantang bagi dia untuk menarik kembali kalimat-kalimat tauhidnya. Suaminya, Yasir bin Amir, kemudian memiliki anak Ammar memeluk Islam. Ada yang meriwayatkan Sumayyah adalah orang yang ke-7 memeluk ajaran Islam. Setelah keberimanannya melalui bersyahadah kepada Allah dan Rasul-Nya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma istaqamu, ia istiqamah. Disinilah babak baru dimulai. Derita Sumayyah di jalan Islam. Keberimanannya didengar oleh Abu Jahal. Ia disiksa, diintimidasi, dipaksa untuk kembali pada agama semula. Tapi ia tetap tidak bergeming, berdiri tegak dalam keberaniannya dan keberimanannya, padahal ia sudah tua dan renta. Saat ia mengalami penyiksaan, Rasulullah SAW menemui Sumayyah, suaminya, Yasir, dan anaknya Ammar. Mereka sedang dijemur di terik matahari padang pasir Makkah. Rasulullah SAW ketika itu mengatakan, "Bersabarlah keluarga Yasir, sungguh tempat kalian di surga." Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Sumayyah semakin tegar di atas keislamannya. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya merespon paksaan dan intimidasi orang-orang musyrik. Ia tidak peduli, biar pedih raganya disiksa, darah mengalir dari tubuhnya yang sudah tua renta. Sambaran terik matahari padang pasir Mekah menyambarnya, ditambah dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy. Dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan salam kepada Sumayyah, sambil mengatakan kebolehan Sumayyah untuk berpura-pura tidak beriman dalam keadaan terintimidasi, asal hati tetap menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa jawab Sumayyah ketika itu? Dengan tegas dia mengatakan, "Ablighu anni Rasulullah salam, inna Sumayyatallati tahharallahu qalbaha la tastati'u an talusa
lisanaha bikalimatil kufri. Sampaikan salam saya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Sumayyah yang sudah disucikan hatinya dengan kalimat la ilaha illallah tidak akan sanggup mengotori lidahnya dengan kalimat-kalimat kufur. Ia tetap teguh pada pendiriannya walau terus disiksa mendera tubuhnya. Hingga Abu Jahal dengan kesalnya mengambil tombak dan menghunjamkannya pada rahim Sumayyah. Matat alal fawri wa kanat awwalu syahidatan fil Islam. Ia mati karena kehabisan darah dan ia tercatat sebagai syahidah pertama di dalam Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah Islam memberikan solusi kebahagiaan kehidupan dalam keabadian. Karena bahagia sejatinya bukan pada fisik ragawi. Walaupun raga mengalami derita berkepanjangan, tapi hati tetap bahagia. Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang dipenjara 7 kali seumur hidupnya, mengalami siksaan dan derita sebagai seorang tahanan sampai tidak sempat menikah dan wafat di penjara. Ia pernah mengatakan, apa yang bisa diperbuat musuh-musuhku padaku? Karena surgaku dan kebahagiaanku berada di hatiku. Kemanapun aku pergi, ia tetap bersamaku, tak terpisah dariku. Kalau mereka menahanku, maka aku berdua menyepi bersamanya. Kalau mereka membunuhku, itulah syahadah, syahid. Kalau mereka mengasingkanku dari negeriku, itu adalah rekreasi.